semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang speech, yaitu komunikasi bisnis materi 3. Nah, halo, perkenalkan nama saya Bayu Putra Pratama dengan NPM 2341192 dari program studi manajemen bisnis. Baik, pertama kita akan bahas apa itu speech. Speech dalam bahasa Inggris memiliki arti pidato atau pembicara atau ucapan yang disampaikan secara lisan di tempat umum. Pidato ini biasanya berfungsi untuk acara seperti pidato politik, kemudian pidato motivasi, presentasi, dan juga percakapan sehari-hari. Ciri-ciri dari speech, maaf ini ada kesalahan. Yang pertama adalah relevan atau sesuai dengan konteks. 2, jelas, dapat mudah dipahami audiens. Struktur, yaitu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Menginspirasi, mampu memotivasi banyak orang. Kemudian penuh kepercayaan, yaitu kita dapat berpercaya diri dalam membawakan suatu speech. Selanjutnya adalah fungsi speech. Fungsi speech dalam dunia politik, bisnis, pendidikan, itu pidato seseorang dapat mampu menginspirasi banyak orang lain ataupun dapat memotivasi perubahan dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Kemudian memiliki fungsi juga sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menyuarakan informasi dan juga memperjuangkan hak-hak seperti itu. Jadi kita dapat sesuai menggunakan kata-kata yang baik dan benar, dan juga dapat tersampaikan apapun informasi dengan secara baik dan benar seperti itu. Itu adalah salah satu dari fungsi speech. Kemudian selanjutnya adalah teknik melakukan speech. Yang pertama, persiapan yang matang. Kita harus mempunyai persiapan yang matang terhadap kalau kita mau melakukan suatu speech. Yang kedua adalah latihan dengan penghayatan. Sebelum kita melakukan speech di depan umum, alangkah baiknya kita melakukan terus-terusan untuk latihan, karena dapat melatih kita agar tidak terjadinya kesalahan atau meminimalisir kesalahan. Kemudian kontrol tubuh dan suara. Ada suara yang naik turun, kemudian kontrol juga gerakan tubuh. Jadi tubuh itu tidak bergerak terus-terusan, dan interaksi dengan audiens. Jangan terus-terusan kita berbicara, kita juga harus berbicara kepada audiens agar audiens tidak merasa bosan atau merasa teranggurkan seperti itu. Nah, ini dia adalah teknik dalam melakukan speech. Dapat dilihat ada 4. Dan hal ini bisa diterapkan untuk mendapatkan hasil speech yang lebih baik dan juga lebih akuratif lagi seperti itu. Selanjutnya adalah 5 langkah melakukan speech yang baik dan benar. Yang pertama adalah persiapan yang matang. Mengidentifikasi tujuan dan pesan utama yang disampaikan. Kemudian kumpulkan informasi dan buat kerangka atau outline pidato yang lebih bagus lagi. Kemudian persiapkan materi termasuk fakta, contoh, ilustrasi yang mampu mendukung speech yang Anda sampaikan. Kedua, ada pembukaan yang menarik. Nah, mulailah dengan pembukaan yang menarik nih, perhatian audiens. Bisa berupa anekdot, kemudian pertanyaan retoris atau fakta menarik. Dan juga jelaskan tujuan dari pidato dan mengapa topik tersebut relevan bagi audiens gitu. Jadi kita harus bisa mampu menarik audiens dulu nih sebelum kita memulai speech yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah isi pidato yang terstruktur. Nah, susunlah isi pidato dengan struktur yang jelas, mulai dari pendahuluan, pengembangan, hingga penutup. Kemudian urutkan poin-poin dengan logis dan juga jelas, serta dukungan setiap poin. Kita harus bisa nih menyusun apa yang akan kita sampaikan, isi pidato yang terstruktur tersebut. Karena kalau tidak terstruktur, maka tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah penutup yang kuat. Akhiri pidato atau speech Anda ini, itu adalah penutup yang kuat menggunakan ringkasan kembali poin-poin utama yang akan disampaikan. Kemudian sampaikan pesan terakhir yang membangun kesan yang mendalam nih bagi para audiens. Jadi kita harus bisa memotivasi apa yang telah kita sampaikan tadi kepada audiens di penutup, dan juga yang membuat mereka mampu melakukan perubahan pastinya pada dirinya gitu. Itu adalah salah satu 5 langkah dapat melakukan speech yang baik dan benar. Satunya adalah praktik dahulu. Nah, kita harus bisa nih melatih dulu nih, latihan pidato secara berkala agar kita tidak terjadinya kesalahan tadi yang saya bilang. Kemudian perhatikan intonasi suara, volume, kecepatan bicara, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari speech dan juga kekurangannya.
Untuk kelebihannya adalah dapat menyampaikan pesan yang kompleks mendalam kepada audiens. Kemudian pembicara juga memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung kepada audiens, menceritakan menciptakan koneksi emosional, memotivasi perubahan pikiran atau tindakan dari audiens. Seperti itu. Jadi kalau ada kelebihan dalam speech ini itu banyak sekali yang dapat kita ambil dan juga sangat bermanfaat bagi orang yang mendengarkan nantinya. Gitu. Selanjutnya adalah kekurangan dari speech. Nah, ada beberapa nih. Salah satunya adalah keterbatasan dalam mencapai audiens yang luas secara langsung. Kemudian konteks acara yang bersifat terbatas atau terbatasnya akses teknologi. Kemudian terkadang terdapat risiko nih terjadinya miskomunikasi atau ketidakpahaman antar pembicara dan audiens. Ini adalah salah satu faktor penting dalam speech. Terkadang banyak sekali yang tidak paham atau malah miskomunikasi terhadap apa yang kita sampaikan, namun tidak mereka dapatkan. Seperti itu teman-teman. Nah, itu dia salah satu kelebihan dan juga kekurangan speech. Sekian presentasi dari saya mengenai speech. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.